Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas skewness atau kemencengan dari suatu kurva. Skewness atau kemencengan adalah ukuran kesimetrisan distribusi frekuensi sebuah kumpulan data. Untuk mengukur suatu kemencengan kurva, dapat menggunakan 3 rumus yaitu rumus Pearson, rumus Pauli, dan rumus Moment. Kita bahas yang pertama yaitu rumus Pauli. Rumus koefisien kemencengan menurut Pearson yaitu SK sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan S. S ini simpangan baku atau juga bisa dituliskan SK sama dengan 3 dikali X bar min median dibagi dengan simpangan baku. Jadi SK itu skewness atau kemencengan Ini koefisien kemencengan. Baik, ini rata-rata sampel Kalau misalkan mau menggunakan populasi berarti mu. Rata-rata tinggal diganti saja. Sedangkan MO adalah modus dan S simpangan baku. Ini rumusnya sama saja Ini median Baik, nah ini kalau misalkan kita sudah menghitung hasilnya itu sama dengan 0, koefisien kemencengannya, maka distribusi tersebut simetris. Sedangkan kalau kurang dari 0, maka distribusi tersebut menceng ke kiri Menceng ke kiri nanti ada gambarnya bisa terlihat Jika lebih besar dari 0, maka menceng ke kanan. Nah, ini gambarnya maksud saya tadi Jadi kalau misalkan dia kurvanya itu kurva distribusinya simetris, maka yang dihasilkan adalah kurva normal seperti ini Jadi tidak ada kemencengan. Jadi nilai min, median, dan modus itu sama di sini Kalau misalkan nilainya itu tadi kurang dari 0, maka distribusi tersebut menceng ke kiri Yang ini negatif skewness Ini menceng ke kiri Jadi ekornya yang ini itu ke kiri. Nah, ini kurang dari 0. Negative direction. Sedangkan kalau misalkan lebih dari 0 yaitu masuknya ke kemencengan positif, yaitu menceng ke arah kanan. Ini ekornya maksudnya yang ke arah kanan. Positive direction, seperti itu. Oke. Ini ada penjelasannya. Pada distribusi frekuensi yang simetris sempurna, nilai kemencengannya sama dengan 0. Yang ini Dan nilai min, median, dan modusnya sama. Bila distribusi frekuensi tidak simetris, maka dibagi 2, nilai kemencengan negatif terjadi bila min lebih kecil dari median, dan median lebih kecil dari modus. Kurvanya miring ke kiri. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi min kurang dari median dan mediannya kurang dari modus. Ini namanya kemencengan negatif. Kurvanya miring ke kiri. Yang ini Berarti Tadi ini nilainya negatif jadi menceng ke kiri. Nah, di sini Minnya ini kan posisinya di sini. Median modus. Jadi lebih kecil dari median dan modus Nilai di sini bukan
nilai frekuensinya, bukan. Oke. Sedangkan nilai kemencengan positif terjadi bila min lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus. Kurvanya miring ke kanan atau menceng ke kanan. Jadi di sini min lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus ya. Kita lihat di sini, kita tidak melihat di bagian frekuensinya, tapi di bagian sini min itu lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus ya. Baik, itu untuk rumus Pearson ya. Sekarang selanjutnya ada rumus Pauli. Rumus koefisien kemencengan Pauli itu bisa disebut juga koefisien kuartil koefisien ya, karena yang digunakan dalam rumus itu kuartil gitu. Dirumuskan dengan SKB. SKB itu skewness dari Pauli ya, koefisien skewness dari Pauli sama dengan Q1 ditambah Q2 dikurangi 2Q2 per Q3 min Q1. Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Nah, jika SKB positif atau lebih besar dari 0, maka menceng ke kanan. Jika negatif, menceng ke kiri. Sama seperti yang di Pearson tadi. Oke. Kalau ini, jika datanya itu tunggal, maka menghitung kuartilnya untuk data tunggal. Jika datanya itu berkelompok, maka menghitung kuartilnya juga untuk data kelompok. Sama juga dengan rumus Pearson ya. Jika untuk data tunggal, maka cara-cara perhitungannya untuk data tunggal. Kalau misalkan data yang dikelompokkan, maka cara-cara perhitungannya untuk mencari rata-rata, modus, dan mediannya dengan data yang dikelompokkan. Oke, yang terakhir rumus momen, yaitu rumusnya alfa 3 ya. Kenapa alfa 3? Karena begini, jadi momen itu ada rumus umum momen ya. Saya tuliskan. Rumus umum momen. Itu MR. Ini momen ya. MR 1 per N sigma I1N. Ini pangkat 3 ya, ini juga pangkat 3. XI min X bar pangkat R. Itu ya, ini untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok itu I1 sampai K ya, jumlah kelas, midpoint min X bar R, ini data yang dikelompokkan. Baik, R1 M1 itu untuk momen min ya, momen ya, ini momen 1 itu min. Untuk R2 M2 momen 2 itu varian. R3 M3 itu momen 3 itu kemencengan. Sedangkan R4 M4 ya, momen 4 keruncingan atau kurtosis yang nanti akan kita bahas juga.
keruncingan. Seperti itu. Nah, karena ini kita mau membahas kemencengan, koefisien kemencengan, maka yang digunakan adalah yang momen 3 ya. Alfa 3 itu koefisien. Nah, ini sudah ada ya. Ini alfa 3 ini koefisien kemencengan momen. Rumusnya momen 3 dibagi, ini simpangan baku, pangkat 3. Sama dengan 1/n(s) pangkat 3, sigma dari I1 sampai N XI data ke I min X bar dipangkatkan 3. Rumus koefisien kemencengan momen untuk data yang tidak dikelompokkan tinggal dikalikan dengan F1, dan ini K-nya itu jumlah kelas ya. Kalau N banyaknya data. Oke, ini kriterianya. Jika koefisien kemencengan momen alfa 3 ya adalah 0, maka distribusi datanya simetris. Jika kurang dari 0, maka datanya menceng ke kiri. Jika lebih besar dari 0, datanya menceng ke kanan. Baik, untuk mencari koefisien kemencengan momen hanya 3 rumus itu ya yang digunakan. Bisa dikerjakan sesuai dengan perintah dari soal. Untuk menghitung variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencari koefisien kemencengan momen sudah pernah diberitahu ya, diajarkan cara-caranya, misalkan untuk mencari rata-rata hitung, untuk sampel bagaimana, untuk populasi bagaimana. Jadi langsung diaplikasikan saja ke kasus-kasus kemencengan dari kurva. Baik, itu saja materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.